Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Peradaban Indonesia dari Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini kita akan membahas edisi religi ya, kajian-kajian yang bertemakan religius. Jika kemarin kita sudah membahas tentang filosofi puasa Ramadan, kali ini saya akan mengupas tentang filosofi ibadah sholat ya. Ya, walaupun ini merupakan praktek ibadah atau ritual ibadah umat muslim yang rutin dilakukan, tetapi tidak kalah menariknya ya kalau kita menelisik sesaat apakah nilai-nilai filosofi dalam ibadah sholat itu termuat di dalamnya ya. Nah, ternyata dalam praktek ibadah sholat itu mengandung berbagai macam nilai-nilai yang sangat syarat sekali ya, dengan berbagai macam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, agar tidak terlewatkan, bahwa bukankah sholat itu adalah manifestasi ya, atau pengejawantahan dari ajaran Islam yang dulunya itu justru adalah sebagai bentuk pertemuan seorang Rasul ya, Nabi Muhammad ya, kekasih Allah itu bertemu dengan Tuhannya ya, bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah ya, saat beliau menaiki ya peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Bagaimana peristiwa yang sangat fenomenal dalam ajaran Islam itu, dan sampai saat ini juga masih dibahas ya, bagaimana pertemuan seorang hamba Allah ya, tetapi beliau adalah seorang kekasih Allah ya, manusia yang sangat luar biasa, yang akhirnya harus menemui Tuhannya ya. Kan kurang lebih sebenarnya itu ya, dari mulai bacaan-bacaan sholatnya itu ya hingga sampai at-tahiyat ya, bentuk tahiyat, tahiyatus shalawatut thayyibat dan seterusnya. Nah, nanti akan saya kupas. Namun sebelum saya melangkah lebih jauh ya, yang sebenarnya ini adalah bentuk pengulangan ya dari berbagai macam dalil-dalil ya, atau bentuk-bentuk syariat diwajibkannya sholat ya, berikut dengan bacaan-bacaannya, tetapi akan saya rangkai dalam satu bentuk narasi filosofi dari ibadah sholat. Nah, sebelum melaksanakan sholat itu sendiri ya, saya ingin memberikan prolog, yaitu dengan bacaan azan ya. Azan itu adalah satu bentuk panggilan ya, Allahu Akbar dan seterusnya ya. Nah, lafaz pertama saja sebenarnya ya, dan juga lafaz-lafaz yang lainnya, jika seandainya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, atau bahasa lokal, atau bahasa manusia yang berlaku ya dimanapun berada, sebenarnya kan itu sebagai bentuk apa ya, bentuk pernyataan yang sangat tegas ya, bahwasannya itu tidak ada satu zat, tidak ada satu makhluk, tidak ada sesuatu apapun ya, kecuali hanya zat Allah ya. Zat Allah itulah satu-satunya zat yang memang maha luar biasa, atau dengan bahasa lainnya kan Allahu Akbar. Akbar itu adalah ismu tafzil ya, dari kata kabirun. Nah, yang sangat atau yang maha besar itu akbar, kabirun menjadi akbar. Dengan kata lain sebenarnya saat muazin ya, atau orang mengumandangkan azan itu adalah dia memberitahu ya kepada seluruh alam jagat raya ini, hai manusia, wahai penghuni seluruh alam jagat raya ini, ketahuilah kalian bahwa hanya zat Allah itulah yang maha paling besar. Dengan kata lain apa? Yang lainnya kecil. Kan sebenarnya itu dari ontologi lafaz azan ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bentuk
pengakuan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan itu juga sebagai bentuk apa, kesaksian yang dilontarkan, yang diucapkan, yang ditegaskan dengan suara yang lantang, bahwasanya saya bersaksi, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu kemudian bentuk-bentuk ajakan, ya, yang sebenarnya sangat indah dan sangat elegan sekali. Ya, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Hayya 'alal falah, ya, marilah kita menuju ke kemenangan, kebahagiaan. Kenapa? Karena memang untuk kita mencapai satu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ya memang dengan sholat. Nah, nanti kita akan bahas, ya, bagaimana runtutan bacaan-bacaan yang ada dalam ibadah sholat itu sebenarnya mengandung makna yang sangat mendalam sekali. Ya, hanya saja mungkin di antara kita, ya, mungkin termasuk Anda yang ya bertahun-tahun menjadi seorang muslim misalnya, ya abai, ya, kurang memperhatikan apa sih sebenarnya kandungan-kandungan yang ada dalam bahasa azan itu, bahasa sholat itu, ya, bahasa doa, bahasa yang ada dalam ayat-ayat tersebut, kan itu, ya. Oke. Kemudian ada hal lain sebelum kita masuk kepada nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam praktek ibadah sholat, ya. Nah, disebutkan bahwa ibadah sholat itu sendiri tidak hanya bentuk ritual gerakan fisik saja, ya, tetapi di dalamnya juga mengandung nilai-nilai komunikasi secara vertikal, ya. Jadi diri manusia atau diri hamba Tuhan itu terhadap zat yang maha luar biasa. Jadi ada satu pengandaian yang saya masih ingat sekali dari guru saya dulu menyampaikan bahwa ibadah sholat itu adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk manifestasi komunikasi seorang manusia itu terhadap Tuhannya. Begitu bunyi azan, lalu kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan, meninggalkan dagangan usaha kita, dan seterusnya, lalu kemudian kita berwudu. Ya, apa sih sebenarnya hakikat dari wudu itu? Apa sih sebenarnya filosofi dari berwudu itu? Nah, kan tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita membersihkan secara fisik dan secara rohani, ya. Ruh kita yang ada di dalam diri badan manusia dan fisik yang melekat dalam tubuh kita yang memang harus dibersihkan, ya. Ya, terutama pertama kan kita bersihkan kedua tangan kita, ya. Kedua tangan kita yang baru saja kita bersentuhan, ya, yang selama seharian dari pagi sampai menjelang sholat itu, ya, menyentuh, memegang dan sebagainya, benda, barang dan sebagainya harus dibersihkan. Lalu bagaimana kita untuk berkumur-kumur mulut, isi mulut kita, lidah kita, yang mungkin beberapa waktu yang lalu kita mengucap ucapan yang kotor, ya, menggunjing orang, mungkin yang tidak sengaja kita ngomongin diri orang, ya, berkata-kata dengan perkataan yang tidak layak, yang harus dibersihkan. Dan itu sebenarnya, ya, bagaimana berkumur-kumur itu, lalu bagaimana membasuh muka kita, ya. Muka itu yang terkandung di dalamnya mata, ya, wajah, ya, yang mungkin baru saja kita memarahi orang, mengecewakan orang, mencemberuti orang, ya. Mata kita, ya, memandang pemandangan yang tidak layak untuk dipandang, ya. Lalu bagaimana dengan kita membasuh telinga kita, ya, sampai ke lubang kita, lubang telinga kita, kan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk apa, proses pembersihan, ya. Bagaimana telinga kita yang beberapa saat lalu, ya, kita mendengarkan mungkin suara-suara atau musik-musik yang tidak layak untuk didengar, atau mendengar omongan gunjingan orang lain, ya, dan bentuk-bentuk hal-hal yang sebenarnya menurut ajaran agama itu tidak dibolehkan, ya, tapi
masuk ke telinga kita juga harus dibersihkan, ya. Hingga bagaimana untuk membasuh rambut kita, kepala kita, hingga kaki kita yang mungkin selama beberapa jam yang lalu kita gunakan kaki itu untuk melangkah ke tempat yang mungkin kurang baik, tempat yang kotor, digunakan untuk menendang atau menyentuh atau menggunakan barang orang dan sebagainya. Nah, sebagai pembuka dari ibadah sholat itu saja adalah refleksi berwudu itu yang sangat-sangat mulia sekali. Lalu kemudian baru kita melaksanakan ibadah sholat tersebut. Jadi begitu kita berniat ya untuk melaksanakan sholat ya, membukanya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir ya, sebagai bentuk pernyataan ya, bahwa zat yang hanya layak disebut sebagai sesuatu yang agung, yang mulia, yang maha besar ya, hanyalah Allah. Baru kemudian bagaimana kita memulai bentuk-bentuk bacaan iftitah ya, doa iftitah. Doa iftitah kita baca, baik itu kita mengucapkan doa iftitah ini wajahtu ya, atau Allahumma ba'id ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana kita melaksanakan ruku ya, mensucikan ya, subhanak rabbil azim, subhana rabbil azim. Lalu kemudian sujud subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Sampai kemudian kita mengucapkan atau berdoa tahiyat. Nah, ada satu yang menarik ya, walaupun juga bacaan-bacaan yang lain juga sangat menarik juga ya, bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai surat yang wajib untuk dibaca yang dan tidak boleh tidak. Nah, ini menarik untuk kita memaknainya secara filosofi ya, sangat mendalam sekali. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa memaknainya lebih mendalam. Nah, dalam bacaan surat Al-Fatihah itu sendiri ya, yang memang harus dibacakan dengan lafaz basmalah juga ya. Kalau di surat lain mungkin tidak harus ya. Tapi dalam ayat surat Al-Fatihah itu sesuatu yang wajib ya, tidak boleh tidak. Jadi dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya tergelitik itu ya setelah dewasa ya. Kalau dulu itu saat masih sekolah madrasah ya, kemudian SD, kemudian sanawiyah, aliyah, kemudian mahasiswa ya, tidak begitu menghiraukan bahwa makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu ya, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Apa itu diantaranya ya? Dalam ayat pertama berarti ayat kedua ya, setelah bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini bentuk pernyataan yang sangat-sangat urgen, sangat mendalam dan sangat anti klimaks ya. Tidak ada lagi bentuk penghambaan yang lebih tinggi daripada kita menyatakan diri bahwa pujian ya, alhamdulillah itu kan segala puji ya. Pujian itu memang hanya dimiliki ya, yang boleh kita serukan itu milik siapa? Alhamdulillah, hanya milik Allah ya. Dan siapa sih sebenarnya Allah itu sendiri? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini yang sering mungkin kita abai ya, bahwa dalam keseharian kita itu sering tidak melibatkan diri zat Allah ya, sering tidak memohon ya, berdoa, berharap, menggantungkan ya. Yang seakan-akan itu bahwa manusia dengan tangannya, kakinya ya, organ tubuhnya yang sangat sempurna, apalagi mungkin akal pikirannya yang sudah dilatih ya, sekolah sampai tinggi ya, sampai sarjana, sampai magister, sampai doktor, bahkan sampai profesor ya, seakan-akan itu tidak perlu lagi ya terhadap penghambaan terhadap satu zat yang disebut Tuhan. Apalagi untuk melibatkan kalau kita sedang sakit atau misalnya kita sedang gundah gulana, sedih dan sebagainya, tidak perlu. Kenapa? Karena biasanya manusia itu mengandalkan ya akal, logika, pikiran manusia, skill manusia, kemampuan fisik manusia, kepemilikan harta benda manusia,
fasilitas yang dimiliki, kolega yang dimiliki, ya, pertemanan, perusahaan, ya, kemudian ya hal-hal yang sifatnya fisik, ya, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dirinya. Yang sebenarnya, nah ini ya, jika terjadi suatu musibah misalnya, suatu bencana misalnya, ya, atau penyakit misalnya, barulah kemudian mulai sadar, ya, bahwa diri manusia itu adalah sangat lemah. Nah, itulah urgensi dari satu ayat saja, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kan sangat luar biasa sekali, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Malik Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan, ya. Malik, penguasa, pemilik, ya, Tuhan yang memiliki nanti hari pembalasan. Yang orang mungkin konotasinya bahwa hari pembalasan itu nanti setelah kiamat. Nah, saya lebih baru mendapatkan makna seperti itu ya setelah dewasa, bahwa ternyata makna dari Yaumiddin itu hari pembalasan tidak perlu kita harus menunggu nanti hari kiamat. Kenapa? Karena hari pembalasan juga seringkali terjadi dalam kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan dunia sekarang ini. Anda mungkin kita merasakan, ya, bagaimana mungkin kalau bukan diri kita atau mungkin diri orang lain, ya, entah itu teman, saudara, kerabat, atau atasan kita, ya, atau sahabat kita, ya, yang mudanya, ya, saat bekerja sedang kuat-kuatnya, ya, sedang meniti karir, ya, tetapi mungkin ya apa ya, kurang memperhatikan kanan kiri, bahkan terlalu mementingkan diri sendiri, ya, malah mungkin sebagian, ya, dari mereka melanggar aturan, bahkan menabrak aturan, ya, atau mungkin, ya, sering menjerumuskan atau mencelakakan atau merugikan orang, ya, atau mungkin Anda termasuk yang pernah dirugikan oleh teman Anda, ya, ya, atau mungkin atasan Anda. Nah, ingat, ya, Malik Yaumiddin, ya, bahwa Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Tidak hanya hari pembalasan nanti di akhirat, ya, tapi di dunia ini. Ya, Anda mungkin bisa perhatikan, kita bisa memperhatikan, ya, bagaimana hari pembalasan juga terjadi di dunia. Begitu masa tuanya, begitu masa pensiunnya, ya, atau tidak perlu menunggu hari pensiun atau hari masa tua, ya, hanya beberapa tahun setelah dia bertugas, ya, tapi masa tugasnya itu sering mencelakai orang misalnya, ya, hari pembalasan itu juga akan terjadi, ya. Hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Nah, itu kan sebenarnya salah satu makna, ya, daripada ayat Maliki Yaumiddin. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, meminta bantuan. Nah, ini juga sebenarnya inti dari kehidupan manusia selama di dunia, ya. Kita sering abai, ya, kita sering juga lupa, ngapain sholat, ngapain itu bersujud, ngapain kita beribadah, ya kan, karena kita masih merasa sehat, ya. Tapi kalau sudah ajal di tenggorokan, baru sadar bahwa dirinya itu, atau manusia itu, ya, ternyata ya tidak akan selamanya, ya. Oleh karena itu kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus beribadah terhadap Allah, dan juga kita harus memohon apapun kesulitan kita, ya, apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita juga sering melupakan bahwa kalau terjadi suatu kesulitan, musibah, ya, atau suatu persoalan, konflik dan sebagainya, ya, yang dicari adalah teman, sahabat, atasan, ya, kolega, ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya materi, ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan atau problematika hidupnya. Tapi sebaliknya, ya, kita lupa untuk menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dan terakhir, ihdinas siratal mustaqim, ya. Berikanlah kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ya, kita tidak ada daya dan upaya, ya,
untuk mendapatkan keselamatan ya, untuk mendapatkan jalan yang benar, jalan yang baik ya. Nah, kita hanya berserah diri pada satu zat, yaitu Allah. Nah, biasanya manusia itu ya kalau tidak abai, lupa ya, ya paling baru disadarkan lagi kalau terjadi suatu bencana, satu musibah besar ya, satu bentuk penyakit ya, atau satu bentuk apa ya, tragedi kemanusiaan ya, mungkin ya, atau tragedi sosial ya, atau mungkin yang menimpa diri kita atau orang tua kita, keluarga kita, baru terkejut, baru terkesima. Nah itu, nah itulah mungkin ya sekelumit dari hakikat dari surat Al-Fatihah itu yang sangat-sangat luar biasa. Maka sering disebut dengan Ummul Kitab ya. Jadi apa, induknya dari kitab suci Al-Quran itu adalah dalam surat Al-Fatihah. Nah, sehingga dalam asbabun nuzulnya ya, kalau tidak salah itu saat akan diturunkannya surat Al-Fatihah itu penghuni langit itu sampai heboh ya, sampai gunjang-ganjing ya. Bagaimana ini kalau sampai terjadi surat Al-Fatihah itu diturunkan kepada penghuni bumi ya, segitu dahsyatnya ya pengaruh dari surat Al-Fatihah yang ya kita bisa memaknainya juga atau menafsirkannya bahwa secara lahiriah ya ataupun secara batiniah dari surat Al-Fatihah itu memiliki makna yang sangat mendalam ya. Sebagaimana juga dalam penutup dari setiap ibadah sholat itu adalah bacaan tahiyat ya, at-tahiyatus shalawatut thayyibat. Bagaimana kita diminta untuk mengucapkan ya, bentuk-bentuk penghormatan atau bentuk-bentuk kita menyatakan diri sebagai makhluk atau sebagai ciptaan Tuhan itu yang terkandung dalam bacaan-bacaan tahiyat tersebut ya. Segala kehormatan, keberkahan ya atau kebahagiaan, kebaikan bagi Allah ya. Salam dan rahmat berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi ya. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu kan sebagian dari makna bacaan tahiyat tersebut ya. Nah, sehingga kalau kita maknai memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Lalu kemudian bagaimana kita mengucapkan salam ya ke sebelah kanan kita dan juga ke sebelah kiri kita, itu kan tidak lain dan tidak bukan juga mendoakan sekaligus mengucapkan keselamatan untuk diri orang lain ya. Nah begitu manusiawinya ya ajaran Islam itu, mendoakan orang yang berada di sekitar kita, di kanan kita, di kiri kita ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa itu mungkin ya sebagian dari filosofi ibadah sholat, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita akan membahasnya lebih rinci lagi, dan mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.